Persebaya Surabaya masih berpotensi tambah pemain baru. Persebaya Surabaya belum menutup peluang untuk menambah amunisi anyar di skuadnya musim ini. Manajemen menegaskan masih ada kemungkinan merekrut pemain baru sebelum penutupan bursa transfer pada akhir Agustus 2025. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, memastikan pintu untuk tambahan pemain belum tertutup meski Super League 2025-2026 sudah resmi bergulir. Bahkan, penambahan pemain baru masih sangat memungkinkan, apalagi penutupan pendaftaran pemain sampai akhir Agustus. Namun kami akan komunikasikan dulu dengan tim pelatih, ujar Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Keputusan itu akan dibicarakan lebih dulu dengan tim pelatih agar sesuai dengan kebutuhan taktik. Bagi Bonek, kabar ini menjadi angin segar di tengah euforia awal musim. Harapan pun mengalir agar perekrutan terakhir ini bisa menjadi kepingan penting menuju target besar Persebaya Surabaya. Saat ini skuad Green Force telah diisi 9 pemain asing yang siap menggebrak kompetisi. Mereka adalah Leo Lelis, Dime Dimov, Risto Mitrevski, Dejan Tumbas, Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Gali Freitas, Bruno Moreira, dan Mihailo Perovic. Komposisi ini sudah membuat Persebaya Surabaya terlihat tangguh di atas kertas. Namun, tambahan pemain anyar diyakini akan semakin memperkuat kedalaman skuad. Chandra Wahyudi menyebut dukungan mitra sangat berarti bagi Persebaya Surabaya dalam mewujudkan ambisi menjelang usia 100 tahun klub. Ada target besar yang telah diproyeksikan untuk 2 tahun mendatang. Persebaya berterima kasih karena target besar menjelang 100 tahun ini mendapatkan support dari teman-teman partner. Ada hal-hal yang kami canangkan untuk 2 tahun ke depan yang semoga bisa diraih oleh Persebaya, ujar Chandra. Stabilitas ini menjadi modal kuat untuk mendatangkan pemain berkualitas. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Persebaya Surabaya siap bersaing di papan atas. Semua mata kini tertuju pada sisa waktu bursa transfer. Apakah akan ada nama besar yang merapat ke Surabaya menjelang deadline akhir Agustus? Bagi Bonek, setiap rumor transfer menjadi bahan perbincangan hangat. Antusiasme ini semakin memanaskan atmosfer jelang penutupan bursa. Persebaya Surabaya sendiri memilih untuk tetap tenang menghadapi situasi ini. Mereka tak ingin terjebak dalam euforia semata tanpa perhitungan matang. Yang pasti, komitmen klub untuk terus berkembang tidak perlu diragukan lagi. Setiap langkah diambil demi menjaga marwah Persebaya Surabaya sebagai tim besar di Indonesia. Menjelang akhir Agustus, publik akan mengetahui apakah manajemen menambah kekuatan baru atau tetap mempertahankan skuad yang ada. Apapun keputusannya, dukungan Bonek diyakini akan tetap mengalir tanpa henti. Dejan Tumbas punya rating apik, tapi kenapa banyak yang kecewa? Dejan Tumbas tampil menonjol di laga pembuka Super League 2025-2026 bersama Persebaya Surabaya. Berdasarkan data SofaScore, pemain asal Serbia itu mengantongi rating apik 7,2 meski Green Force harus menelan kekalahan mengejutkan 0-1 dari PSIM Yogyakarta. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi mimpi buruk bagi ribuan bonek yang memadati tribun. Gol tunggal Ezekiel Vidal di menit 90+2 memaksa Persebaya Surabaya menunduk di hadapan tim promosi. Kekalahan ini langsung memicu reaksi keras dari bonek di media sosial. Unggahan hasil akhir di Instagram resmi Persebaya Surabaya dipenuhi komentar pedas dan kritik terbuka. Dua sosok menjadi sasaran utama amarah supporter. Mereka adalah pelatih kepala Eduardo Perez dan bek senior Kadek Raditya yang dianggap tampil di luar posisi terbaiknya. Banyak bonek menilai keputusan Eduardo Perez terlalu berani mengutak-atik susunan pemain di laga resmi. Mereka menganggap ini bukan ajang uji coba, melainkan pertandingan kompetitif yang harus dimenangkan. Bonek juga mempertanyakan keputusan mencadangkan Tony dan menurunkan Gali Freitas terlalu terlambat.
Padahal saat babak kedua dimulai, permainan Persebaya Surabaya sempat mengalami perubahan positif. Sorotan tajam tak luput diarahkan pada latar belakang Eduardo Perez yang sebelumnya merupakan pelatih kiper. Sejumlah supporter menyindir hasil buruk ini mencerminkan ketidakcocokan dirinya memimpin sebagai pelatih kepala. Di tengah badai kritik tersebut, Dejan Tumbas justru menjadi salah satu pemain yang tampil konsisten. Meski bermain penuh 90 menit, ia mampu menunjukkan kontribusi signifikan di lapangan. Data SofaScore mencatat Dejan memiliki XG 0,17, melakukan 2 clearance, 4 intercept, dan 33 sentuhan bola. Umpan akuratnya mencapai 71% dengan 15 dari 21 percobaan sukses. Persebaya Surabaya jelas tak punya banyak waktu untuk berbenah. Kompetisi masih panjang, namun start buruk bisa berdampak besar pada target akhir musim. Evaluasi, emosi, dan persiapan jelang lawan Persita. Persebaya Surabaya memulai musim Super League 2025-2026 dengan hasil mengecewakan. Kekalahan 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, menjadi pukulan telak, terlebih karena terjadi di hadapan bonek. Absennya bek asing anyar Leo Lelis menjadi sorotan. Pelatih Eduardo Perez menjelaskan bahwa kondisi fisik sang pemain belum 100% sehingga belum bisa diturunkan. Kapten tim Bruno Moreira tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut tim telah berusaha maksimal namun gagal memberikan kemenangan di kandang sendiri. Meski kecewa, Bruno dan Eduardo sepakat untuk segera berbenah. Fokus kini tertuju pada laga kedua menghadapi Persita Tangerang di Indomilk Arena. Dengan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Persebaya bertekad bangkit dan meraih 3 poin demi menjaga asa di papan atas klasemen. Persebaya kini mengalihkan fokus ke laga tandang menghadapi Persita Tangerang di Indomilk Arena. Eduardo Perez belum memastikan apakah Leo Lelis akan tampil, tergantung pada progres latihan dan kondisi fisiknya. Kami tidak punya waktu banyak untuk beralasan, hanya harus terus berjuang, tegas pelatih asal Spanyol itu. Bruno Moreira juga menyuarakan semangat serupa, menyebut laga kedua sebagai kesempatan untuk memperbaiki posisi. Persebaya diprediksi akan melakukan rotasi, terutama di lini belakang dan tengah, untuk meningkatkan efektivitas permainan. Malu, Persebaya kalah dari tim promosi. Ini kata Eduardo Perez. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez memberi penjelasan timnya bisa kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. Permainan bagi saya, babak pertama saya pikir itu sangat fantastis. Seharusnya minimal 2 gol dan kami memiliki saya pikir kontrol permainan di babak pertama, kata Eduardo Perez setelah pertandingan pada media. Pelatih asal Spanyol itu sangat yakin jika timnya mampu mencetak gol di babak pertama, jalannya pertandingan jelas berbeda. Situasi ini tidak terjadi di babak kedua. Dominasi Persebaya menurun. Sebaliknya PSIM Yogyakarta berbalik menekan. Statistik menunjukkan PSIM Yogyakarta bermain efektif. Meski kalah penguasaan bola, yaitu hanya mencatatkan 48%. PSIM Yogyakarta mengungguli Persebaya dalam melepaskan tendangan, berhasil melepas 10 kali tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang Persebaya. 1 diantaranya berbuah gol lewat heading keras Norberto Vidal menit 90+2. Catatan berbeda dimiliki Persebaya, unggul penguasaan bola mencapai 52%. Namun, hanya mampu menciptakan 7 tendangan dan hanya 2 mengarah ke gawang lawan. Untuk satu sisi, tentu saja saya sangat-sangat kecewa dengan hasilnya, tetapi untuk sisi yang lain, citra yang saya lihat di babak pertama adalah citra yang harus kami coba untuk melanjutkan, pungkasnya. Kekalahan ini, apalagi bermain di depan pendukung sendiri, cukup mengecewakan bagi Persebaya yang musim ini menargetkan prestasi lebih baik dibanding musim sebelumnya yang finish peringkat 4.